Jangan sampai ketinggalan nih. Lelang motor cuma 3 juta rupiah terbatas. Nah, ini dia nih guys, motor langka yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Ada di depan kita nih Honda Giro Canopy. Nah, ini harganya kalau gue bilang masih cukup masuk dengan pajak nanti di bulan 7 nih guys. Nah, ini masih termasuk tahun muda ya, 2019 guys. Odometer masih 16 ribuan. Nissan Grand Livina XP Automatic Transmission tahun 2011 dengan odometernya di 178 ribuan. Untuk eksteriornya termasuk C, interior C, mesin C, tapi ini masih terkategori cukup istimewa di Balai Lelang. Track recordnya nih sold out terus ya di Balai Lelang Legoas. Ini adalah mobil niaga. Mesinnya juga masih terbilang mesin rawatan. Ini akan rencana dilelang di open di harga 35 juta rupiah. Dan ini rencana akan di open di 45 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan lagi banyak kedatangan unit nih, termasuk motor ataupun mobil di sini yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Jangan lupa juga cek di deskripsi, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas, dan selalu follow Instagram Dozo21 serta subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja? Di sini ada motor-motor murah juga dan motor langka nih guys yang akan dilelang di event lelang berikutnya. Ini yang pernah kita review, serta ada mobil-mobil inceran juga yang ada di sini. Jadi seperti apa? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, kita mulai dulu nih dari motor. Nah, ini yang kita cek di sini adalah motor yang selalu sold out ya. Ada kurang lebih sekitar 45 unit datang lagi nih, motor Honda Revo. Nah, ini adalah Revo Fit tahun 2014. Kondisinya adalah ex operasional dari perusahaan besar dan ini mesinnya rawatan, tapi dengan kondisi eksteriornya yang agak minim ya, agak kurang sih kalau menurut gua. Ada juga box dari perusahaannya yang sudah dilepas stikernya, jadi sini sudah include boxnya. Terus kalau mau menstandarin lagi, kita harus bikin atau beli joknya lagi untuk menjadi dudukan yang standarnya. Kurang lebih nanti akan dilelang pada event lelang berikutnya. Kalau menurut gua eksteriornya termasuk cukup ya, arah sedikit kurang, mesinnya terkategori cukup, dan ini rencana akan di open mirip-mirip kayak kemarin di harga 3 juta rupiah dengan pajak rata-rata di bulan 6 2021. Berarti sudah mati ya, baru banget mati nih guys. Dan ini motornya termasuk motor rawatan walaupun ex operasional dari perusahaan besar. Nah, ini contohnya yang akan kita cek. Rata-rata odometer di 30, 40 sampai 80 ribuan lah kurang lebih. Eksteriornya yang tadi gue bilang minim, di bagian rantai atau gearnya juga harus butuh perbaiki lagi karena banyak sekali yang kondisinya kendor ya, atau gearnya yang sudah lancip. Cuman mesin rata-rata semuanya baru diganti olinya walaupun belum diservis. Nah, ini adalah unit yang sering sold out nih guys di Balai Lelang Legoas ini. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek aplikasinya di Balai Lelang Legoas di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan nih. Lelang motor cuma 3 juta rupiah terbatas nih. Hanya kurang lebih sekitar 40 unit motor nih. Nah, jadi yang tertarik dengan motor 3 juta, nah, teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Lanjut nih guys, ada motor JDM roda 3 Honda Giro Canopy yang pernah kita review. Teman-teman bisa cek di deskripsi video ini. Ada lagi nih dengan kondisinya plat F. Eksteriornya kalau gue bilang terkategori cukup lah ya menurut gue. Mesinnya ini masih terkategori cukup. Ini adalah Honda Giro Canopy tahun 2006 nih guys, dengan 3 roda. Ini adalah motor matic dan 50 cc ya kurang lebih di sini. Dan ini adalah motor rare, inceran juga beberapa kolektor yang suka motor-motor unik seperti ini. Di sini hanya sisa 5 aja nih guys, dan kondisi pajaknya rata-rata hidup sampai September 2021 nanti. Nah, seperti apa sih kondisinya kalau di bagian kokpitnya atau di bagian setirnya? Nah, ini adalah kondisi cluster meternya. Jadi sudah pernah gue jelaskan ya, ini ada beberapa indikasi. Nah, ini sampai 60 km per jam aja karena motornya nggak bisa ngebut-ngebut banget karena cuma 50 cc.
terdapat parking locknya. Parking lock ini untuk mengunci engsel yang ada di sela-sela bagian siku nih guys. Jadi kalau misalnya parking lock ini diturunkan, jadi di bagian pin atau siku di bagian bawah ini dia bisa bergerak. Ini sudah terkunci seperti standar nih guys. Jadi dia tidak bisa kiri dan kanan. Kalau parking locknya diturunkan, dia bisa bergerak bebas kiri dan kanan. Untuk ukuran bannya juga agak cukup kecil ya. Yang belakang ini kurang lebih sekitar 6 inch, yang depan ini kurang lebih mirip-mirip dengan Vespa lah. Nah, ini adalah di kondisi bagian belakangnya masih terkategori cukup dan sudah mendapatkan boxnya juga nih guys. Ini boxnya kurang lebih bisa muat 2-3 helm nih, lumayan gede banget nih boxnya guys. Ini sudah include termasuk sama kanopinya di atas ini, jadi sudah tidak perlu khawatir kehujanan sih. Ada wipernya juga guys. Nah, ini dia nih guys, motor langka yang akan dilelang di balai lelang Legoas. Ada di depan kita nih Honda Giro Canopy motor JDM 3 roda tahun 2006, 50 cc ya, dengan kondisinya eksterior C dan mesinnya terkategori C. Ini akan dilelang di balai lelang Legoas, rencana di open di harga 25-30 jutaan. Jadi buat teman-teman pantengin aja balai lelang Legoas kalau tertarik nih dengan unit motor Honda Giro Canopy ini. Jangan sampai kelewatan tanggal lelangnya guys. Oke, berikutnya nih ada unit inceran juga nih guys. Kita langsung aja cek. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, manual transmission nih guys, tahun 2012 dengan odometernya memang sudah di 224 ribuan. Pajak mati di bulan 7 nanti 2021. Dengan catatan di sini plafon kotor, sarung jok sobek ya dan kotor, head unitnya mati, karpet dasar ada yang sobek, handle roofnya ini ada yang rusak, mesinnya oli rembes dan beberapa kusam di bagian catnya. Dan ini di open di 60 juta rupiah. Nah, ini harganya kalau gue bilang masih cukup masuk dengan pajak nanti di bulan 7 nih guys. Kita langsung cek aja di bagian eksterior. Memang catnya ini karena terlihat baru hujan ya, jadi masih cukup oke aja sih menurut gua. Headlampnya agak sudah menguning sedikit, fog lampnya ini nggak ada karena ini tipe E. Velg kaleng seperti ini dengan doff warna hitam, dicat semuanya. Kondisi ban kurang lebih sekitar 30-40%. Nah, kalau gue bilang sih ini masih cukup presisi ya, dan catnya ini masih terbilang cukup shiny sih kalau menurut gue. Walaupun agak sedikit kusam, butuh cuci poles lagi, akan terlihat cukup baik nih menurut gue. Di bagian sebelah sisi kiri dari depan masih tampak oke sih menurut gue, belum ada baret-baret kasar atau penyok yang berarti, masih cukup oke. Di bagian lis pelang pun juga masih terbilang cukup sih menurut gue. Coba kita intip di bagian belakangnya. Oke, kalau kita cek di bagian belakangnya masih cukup baik juga sih. Stop lamp masih terkategori oke. Belum ada sensor parkir di belakangnya. Agak polos seperti ini ya, tipe E yang nggak ada spoilernya. Belum ada defogger pastinya. Ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gue di bagian eksterior ya. Coba sedikit kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior. Terlihat joknya agak kusam dan kotor ya, jadi harus disalon kembali. Door trimnya masih terkategori kusam juga, cuman masih bisa disalon. Head unitnya nih bawaan dari pabrikannya sayang mati ya, jadi harus dicek lagi. Untuk layout dashboard, setir dan juga plafon masih terkategori cukup walaupun agak kusam. Ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua untuk di bagian interiornya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012 ada di balai lelang Legoas nih guys. Dengan odometernya sudah di 224 ribuan. Menurut gue eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Pajaknya masih hidup sampai bulan 7 nanti 2021. Di open di 60 juta rupiah. Nah, ini nih, harganya masih cukup masuk, pajak masih hidup walaupun sebulan lagi. Cuman 60 juta rupiah ada di balai lelang Legoas. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan tanggal lelangnya di balai lelang Legoas. Cek di deskripsi atau di aplikasi Balai Lelang Legoas. Download langsung di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Selanjutnya ada beberapa unit pilihan juga. Kita mulai dari yang silver nih, mobil mungil yang juga inceran banyak orang. Di depan kita ini ada Daihatsu Ayla tipe D manual transmission. Nah, ini masih termasuk tahun muda ya, 2019 guys. Odometer masih 16 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin nih. Dengan catatan plafon kotor, jok juga agak sedikit kotor. Tutup bagasi rusak. Lis pelangnya ini X-Repaint nih guys, dan ban serepnya bocor. Ini di open di 77.500.000. Kita coba langsung cek fisiknya. Kalau di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke dan cukup shiny ya. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp unit ini. Nah, di bagian lips bumper sebelah kirinya nih sayang sudah ada baret sampai ke bumper atasnya, tapi masih terbilang cukup presisi dengan fendernya nih guys. Velgnya kaleng dan ditutup dengan dop plastik, sudah agak sedikit baret-baret ya dopnya. Dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%, dan ini masih terkategori cukup presisi sih di bagian nut-nutnya.
Lanjut di bagian sebelah kanan dari unit ini masih juga terlihat ada beberapa baretan kasar di bagian bumper ya, tapi masih terbilang cukup presisi. Nah ini di bagian list plang, nah ini sudah terlihat bekas di repair, jadi ini kayaknya bekas kena nih guys, dan harus dicek lagi. Cuman kondisinya sih masih terkategori cukup lah, masih terbilang presisi ya. Lanjut kita cek di bagian belakangnya, stop lamp masih terkategori oke, polosan seperti ini ya, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, dan nggak ada sensor parkir. Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bumper kanan dan kiri belakang, cuman masih terkategori cukup presisi. Dan ini yang bagian sebelah kiri belakang, ada beberapa baretan yang harus di repaint lagi, cuman sisanya sih masih terkategori cukup. Coba sedikit kita intip di bagian interior. Oke guys, sedikit di bagian interior, kalau kita cek nih di bagian joknya agak kusam, apalagi yang di sebelah kiri depan itu ada noda, harus disalon kembali nih, semoga sih bisa hilang ya. Layout dashboard masih oke, door trim juga masih terkategori cukup ya, karena memang terbilang hard plastik warna hitam seperti ini. Head unit single din, dan kondisi di bagian setir juga masih oke, plafonnya juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih. Di bagian interior nih masih terasa cukup oke lah kalau menurut gua. Nah ini guys, yang tertarik unit baru masuk di balai lelang Legoas. Di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe D 1000cc manual transmission, tapi ini tahun muda ya, 2019, warna silver, odometer 16 ribuan, pajak mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksterior menurut gua C, interiornya C, mesinnya terkategori C, di open di harga 77.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai lelang Legoas untuk unit yang ada di depan kita ini. Oke guys, lanjut di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV automatic transmission tahun 2011 dengan odometernya di 178 ribuan, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin dengan catatan plafon kotor, karpet dasar ada yang sobek, ruang bagasi ini ada bekas cat ya, kap mesinnya ada retak, di open di 67.500.000. Kita coba langsung cek dulu fisiknya seperti apa. Nah ini adalah Nissan Grand Livina XV dan ini platnya bulan 7 besok mati ya, 2021. Dengan nota pajaknya dia matinya di tahun 2020 bulan 7. Nah jadi langsung harus diperpanjang dan ganti plat nih, siap-siap ya. Kalau dicek nih di bagian headlamp sudah menguning, fog lampnya masih terkategori cukup. Di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini nih ada beberapa baretan kasar nih ya, jadi harus di repaint lagi. Catnya juga sudah agak mengusam. Lalu di bagian velgnya ini masih OEM bawaan Nissan dengan kondisi bagian bannya ini kurang lebih sekitar 40-50%. Lanjut kalau di sisi bagian sebelah kiri dari depan, bumper di depan ini ada baretan kasar, harus di repaint lagi, tapi masih cukup presisi ya di bagian bumper dan fendernya. Ada beberapa baret-baret kecil lah di bagian bodinya dan agak kusam nih untuk di bagian catnya, jadi minimal sih harus di repaint lagi ya. Nah kalau kita lihat di bagian sisi dari eksteriornya nih ada beberapa cat yang memang sudah tergores kasar seperti ini nih guys, jadi ini harus di repaint lagi dan ada beberapa baretan-baretan seperti ini, walaupun masih cukup presisi ya di bagian nut-nutnya. Lanjut cek di bagian belakangnya, untuk di stop lamp sih sebelah kirinya termasuk oke, tapi yang sayang di sebelah kanan nih guys sudah kemasukan air, jadi kayaknya ada retak ya di bagian stop lamp sebelah kanan. Untuk di belakang ada 2 titik sensor parkir, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Sayang belum ada spoiler tambahannya ya, polos karena nggak ada emblem dari Nissan atau Grand Livina XV nya, tapi masih terkategori cukup lah kalau menurut gue ya. Oke guys, yang tertarik nih dengan Nissan Grand Livina XV di depan kita nih tahun 2011, automatic transmission dengan odometernya di 178 ribuan, pajak mati kemarin nih di bulan 7 2020 ya, dan platnya 2021 ini habis. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya juga terkategori C, di open di 67.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di balai lelang Legoas. Lanjut guys, ada Avanza lagi yang masih oke nih di depan kita. Oke, ini adalah Toyota Avanza tipe E, automatic transmission tahun 2015, odometernya 130 ribuan, pajaknya mati di bulan November nanti 2021. Catatannya plafonnya kotor, sarung jok sobek, lalu ada beberapa kisi-kisi AC di bagian depan yang rusak ya, karpet dasarnya pun juga rusak. Di open rencana di 110 juta rupiah, jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih cek nih. Saatnya kita cek di bagian fisiknya. Untuk di bagian eksteriornya catnya masih terkategori cukup ya menurut gua. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe E ini. Untuk di bagian velgnya tipe E bukan kaleng nih, udah diganti dengan bawaan dari Xenia ya, Daihatsu, jadinya bukan Toyota.
Dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 50%, sangat cukup layak pakai. Ada baretan kasar di bagian bumper dan kurang sedikit presisi ya untuk di bumper dan fender sebelah kanan depan. Nah, ini adalah baretan kasarnya, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Sisanya nih catnya agak sedikit kusam di panel pintu sebelah kanan depan dan belakang bagian bawah nih. Bilang ke belakangnya masih cukup presisi. Coba kita cek di sisi satunya nih guys. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kiri nih guys, dan PR terbesarnya nih ada di bagian bumper sebelah kirinya. Ini sudah pernah nabrak dan pecah seperti ini, tapi masih terbilang cukup presisi ya untuk fender dan bumpernya. Sisanya untuk di bagian sisinya nih masih terasa cukup normal, hanya saja ada beberapa baretan-baretan pemakaian ya, wajar ya, seperti di panel pintu depan ini. Lalu juga di bagian bumper belakang dan quarter belakang nih ada beberapa baretan kasar yang harus di repair dan juga di repaint lagi nih guys. Lanjut cek di bagian belakang, stop lamp masih terasa cukup baik nih guys, belum ada sensor parkir di bagian belakang, polosan ya, nggak ada spoilernya, nggak ada defogger juga di bagian belakang, tapi ini masih terasa cukup sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya seperti ini nih, head unit double din bawaan dari pabrikannya, layout dashboardnya masih terbilang cukup oke, kisi-kisi AC-nya yang agak sedikit rusak, setir masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Nah, ini di bagian sarung jok depan sebelah kanan ini sudah sobek-sobek, jadi harus di retrim lagi ya. Sisanya sih masih terkategori oke, plafonnya agak sedikit kotor. Jadi untuk grade di bagian interior ini masih terkategori C. Oke guys, jadi buat teman-teman nih, di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, automatic transmission nih guys, tahun 2015, warna silver, odometer di 130 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2021 nanti. Menurut gue eksteriornya C, karena ada beberapa PR ya di bagian bumper depan dan juga ada beberapa baret-baret kasar. Interiornya C, mesinnya terkategori C, dan ini di open di 110 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas untuk Avanza E automatic transmission tahun 2015. Oke guys, kita sedikit screening nih untuk unit yang ada di depan kita belum sold nih. Ada Toyota Limo Gen 3 nih guys, tahun 2016. Masih unsold ya, cuman kita sedikit review lagi. Rencana di open di 72 juta nantinya. Sudah turun harga lumayan nih dari 75 ke 72. Nah, dengan kondisinya eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya sayang mati ya di tahun lalu nih kalau nggak salah. Ini kondisi di bagian eksterior, catnya sih masih terbilang cukup, headlampnya cukup ya, belum ada fog lamp di tipe ini. Ada beberapa baretan kasar di bagian bumper, velg sudah alloy, dan ini masih terbilang cukup presisi di bagian nut-nutnya. Hanya saja ada beberapa baretan-baretan pemakaian dan juga renggang bagian bumper belakang, nanti kita coba cek. Nah, ini adalah penampakan dari sebelah kanan depannya, masih cukup presisi ya, dan ini juga kilometernya agak cukup tinggi karena ini X operasional walaupun bukan X taksi nih guys, jadi nggak perlu khawatir, platnya juga sudah hitam. Nah, ini adalah bagian PR terbesarnya di bagian eksterior, ada di bumper belakang, baret-baret dan juga cat rusak ya, pecah seperti ini. Jadi harus di repair lagi dan di repaint. Stop lamp sih masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Dan ini terlihat sudah defogger nih untuk kaca belakang nih guys. Untuk cat di bagian plafon dan juga bagasi, ini agak sudah kusam dan rusak ya, dan sudah agak mengarat seperti ini. Oke nih guys, mobil yang masih unsold nih ada di depan kita, sudah turun harga, Toyota Limo 2016 Gen 3 ya, manual transmission. Dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C, odometer kurang lebih di 100 ribuan up ya, dengan pajak mati di tahun lalu. Di open rencana sekarang di 72 juta rupiah, jadi sudah turun harga nih, lumayan nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ini juga ada unit-unit yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas yang track recordnya nih sold out terus ya di Balai Lelang Legoas. Ini adalah mobil Niaga, Grand Max Blind Van dan juga Carry Futura Box nih guys. Kita akan screening aja karena unitnya juga cukup banyak nih untuk Grand Max Blind Van. Rata-rata semuanya di tahun 2012 dengan kondisinya masih serba cukup ya, siap beroperasional. Kondisi mesin rawatan masih terkategori cukup baik. Pajaknya rata-rata masih hidup nih guys sampai 2022 nanti. Nah, jadi buat teman-teman buruan nih, akan ada rencana Grand Max Blind Van yang akan di open kurang lebih di 35 juta rupiah untuk tahun 2012 ini guys. Nah, jadi harganya juga cukup murah dengan kondisinya siap beroperasional dan masih serba cukup. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Legoas nih ya, ada Grand Max Blind Van 2012 manual transmission dengan pajak masih hidup nih rata-rata ya. Mesinnya juga masih terbilang mesin rawatan. Ini akan rencana dilelang di open di harga 35 juta rupiah.
Selanjutnya juga ada carry box Futura seperti ini, kurang lebih ada 2-3 unit aja. Dan ini masih terkategori cukup ya keseluruhannya. Pajaknya juga masih hidup nih sampai bulan 12 nanti. Eksterior C, interior C, mesin C, mesinnya juga masih terkategori mesin rawatan, dan ini rencana akan diopen di 45 juta rupiah kurang lebih ya. Jadi teman-teman langsung cek aja nanti di aplikasinya. Kondisi masih cukup, warnanya merah kombinasi seperti ini. Kondisi boxnya juga masih oke, rawatan dengan kondisi ban juga masih sangat layak pakai sih kalau menurut gue ya, depan belakangnya. Untuk di bagian boxnya sering juga kita review, masih cukup layak pakai, masih oke banget. Ada beberapa bagian perbaikan lah untuk di bagian eksterior seperti stop lamp, baret-baret, dan juga X-sticker seperti ini jadi kusam ya untuk di bagian eksterior. Interior pun juga terbilang cukup kusam. Nah, seperti inilah kondisi di bagian interior untuk carry Futura. Wajar ya, karena ini adalah X dari operasional perusahaan, dan rata-rata nih untuk carry Futura odometer di 70-90 ribuan. Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan unit niaga, ada Grand Max Blind Fan 2012 dan juga carry Futura Box 2012 di Balai Lelang Leguas. Kondisinya terbatas, masih serba cukup dan siap beroperasional, rata-rata pajak hidup. Untuk si Grand Max Blind Fan rencana diopen di 35 jutaan, dan untuk si carry box Futura ini rencana diopen di 45 juta rupiah. Jadi buruan nih buat teman-teman yang tertarik, cek aplikasinya di Balai Lelang Leguas. Selanjutnya nih ada unit yang diincar juga pastinya. Kenapa? Ya karena ini adalah Veloz guys. Ini adalah Veloz kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013. Cuman datanya ini masih belum gua terima. Cuman ini adalah Veloz yang mirip dengan Veloz yang sold out kemarin 4 unit di Balai Lelang Leguas. Kondisinya masih serba cukup dan termasuk cukup istimewa ya untuk di balai lelangan. Nah, ini adalah mesin rawatan dengan kondisi eksteriornya, headlamp masih oke, fog lamp juga masih cukup, velg masih OEM, kondisi ban juga masih sekitar 50-60%, sangat layak pakai, butuh cuci poles saja biar lebih oke lagi. Lalu di bagian sisi sebelah kanannya pun juga masih terbilang cukup baik ya, dan ini catnya pun juga masih cukup shiny sih kalau menurut gua. Ini adalah kondisi di bagian belakang untuk Veloz, defogger ya pastinya ya. Ini adalah Veloz 1500 cc, sudah ada spoilernya, stop lamp masih terkategori cukup, sudah ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, tapi belum ada tambahan N-bar-nya ya. Ya, walaupun agak gelap sedikit nih, kita cek di bagian interiornya. Head unit double din bawaan dari pabrikannya, automatic transmission, jok, plafon, dan setir, termasuk dashboard ini agak sedikit kusam, tapi masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua nih untuk di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Toyota Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2012 atau 2013. Nanti datanya teman-teman cek lagi untuk validnya di aplikasi Balai Lelang Leguas. Untuk eksteriornya termasuk C, interior C, mesin C, tapi ini masih terkategori cukup istimewa di Balai Lelang Leguas ya, karena ini unitnya pun juga sisa tinggal 1, dan ini rencana di opennya menarik, kurang lebih antara 88 juta sampai 90 juta. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk Veloz 1500 cc automatic transmission ada di Balai Lelang Leguas, buruan nih cek di aplikasinya, jangan sampai ketinggalan tanggal lelangnya guys. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini dari Balai Lelang Leguas. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi dan juga download aplikasinya Balai Lelang Leguas biar mendapatkan informasi lebih update dari Balai Lelang Leguas. Follow juga Instagram Dozo21 dan selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.